Tes mic cek. Oke. Siap ya? Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari mendadak tajir sampai ke menemukan itu. Berikut adalah 5 momen mengerikan ketika bermain Randonautica. Bagian kedua. Setelah pesan berikut ini. Kelima, menemukan ribuan dolar. Sedikit mengingat kembali ya, aplikasi Randonautica ini adalah aplikasi yang bisa mencari hal-hal aneh dan mengerikan yang ada di sekitaran lo. Jadi lo tinggal buka aja aplikasinya, terus nanti lo tinggal niatin nih ya mau cari hal apa. Terus Randonautica itu akan memberikan lo semacam lokasi di sekitaran lo yang sekiranya menunjukkan hal yang lo niatin untuk dicari. Pertanyaan adalah, sekarang apa jadinya nih kalau yang lo niatin itu adalah mencari uang? Ceritanya ada satu YouTube channel yang namanya Hunting the Dead ya. Kebanyakan sih emang kontennya itu penelusuran atau challenge horror. Nah, mereka nih beberapa kali ngebuat konten dari aplikasi Randonautica ini. Sempat nih nemuin barang aneh gitu, terus dibawa ke tempat yang terbengkalai, yang serem, ya banyaklah Randonautica. Taunya di Januari 2021, Jendin sama temennya Omar pakai fitur di Randonautica itu Intent Random Search ya. Hasilnya adalah dia diarahin ke South Beach, Miami. Berangkatlah mereka sesuai arahan Randonautica. Cuman emang gak ada hal nih yang aneh yang mereka temuin. Sampai akhirnya Jen ini ngatur intent di Randonautica untuk mencari money, drugs, and guns, duit, obat-obatan, dan senjata. Diarahin lagi nih ya ke satu area terbuka, mirip kayak taman gitu. Di sana mereka nemuin uang segepok. Beneran? Coba deh perhatiin cuplikan ini baik-baik. Well, I'm gonna check all around the pinpoint, man, because it says there's something here. We'll see. It's Miami, so it's a good possibility. Dude, those are some crazy trees right there. Right when you're trying to vlog, man. What the is that? Dude, what? No. Bro, you're not gonna believe what I found, dude. Whoa. Bro. Dude, I just heard somebody yell. Bro, go put that back. Yeah, go. Go put that back. Go. Somebody just yell, bro. Bro, there's $50,000 here. Oh my god. Seperti yang lo lihat ya, Jen ini sempet jalan ngelilingin titik yang diarahin sama Randonautica. Taunya tuh, lo lihat ada semacam kayak buntelan, gundukan dalam kantong putih yang disimpan di dekat pohon. Pas Jen buka itu, isinya itu duit coy, banyak banget, bergepok-gepok. Setelah mereka hitung, duitnya kurang lebih ada sekitar $50.000. Kebayang gak lo kalau itu diduitin ke rupiah itu jadi sekitaran 722 juta. Wah anjir, banyak duitnya. Akhirnya sih ya mereka kasihin uang ini ke tunawisma, terus juga sisanya dilaporin ke polisi. Karena emang duit itu kagak ada ya identitas yang nyelip, jadinya ya Jen ini kayak nyari aman aja lah. Tapi nih nggak cuma Jen sama Omar aja nih yang dapat segepok duit dari Randonautica. Ada satu YouTube channel yang namanya Louis Clark ya. Dia upload di November tahun lalu. Terus kronologinya nih ya, hampir mirip lah. Louis ini nyari intent money di Randonautica. Awalnya Louis ragu karena diarahin ke tempat pinggiran gitu. Tapi wah, ya seperti judulnya ini, gue mau lo perhatiin baik-baik duit yang dia dapetin.
Yo, but anyway, we're here to find. I don't know what we're here to find. That's the thing. Stop moving. Oi. What's that by the? Nah. What is it? What is it? No. Fuck. No way. Wait, give that here. That's mine, bro. No. This is my video. It's I mine. found it. Yeah, I don't care. I It's don't my care, video. I found I'll push it. you into the pin, surely. No. So, it's something to do with the police tape. Look, it's back. It's back. It's back. What? It's back. Do I touch it? Do I touch it? Why are you on Instagram? I'm not. Phone's locked. Well. Bang. With police tape. Right. Don't like the sound of it. Just looking. No. Get back to the car. What? I have to run or something or throw it out. I've got no energy to. I'm out of breath. What's it gonna be? It would have rambled around in my pocket if it was something like an animal. Yo, I'm out of breath, man. What is it? What is it? What is it? You won't believe me if I told you. Show me, show me. You won't believe me. What is it? Ready? Oh. What the fuck? No. You're taking the piss. Louis sama temennya Sam itu malah nemuin duit dalam gundukan tanah sekitar 20 pounds. Mereka terus cari lagi nih Randonautica pakai niat money tadi. Beruntungnya mereka malah nemuin lebih dari yang sebelumnya. Louis sama si Sam itu nemuin sekitar 500 pound atau dirupiahin sekitar 10 juta lah. Padahal itu amplop ditemuin di area yang sepi dan malam-malam. Pertanyaannya, dari dua video ini beneran asli atau settingan? Kalau settingan ya masuk akal lah ya, tinggal simpen aja di area terus nanti kita ambil, kita videoin, gampang lah, namanya juga disetting. Tapi kalau asli beneran, wah ini nih, ini mesti dicoba. Lumayan coy, 722 juta itu bisa lah DP rumah dan lain-lain. Lumayan banget itu ada untuk cuan asli duit segepok ini nih. Bisa jadi ini salah satu cara mencari duit baru nih ya, cara mencari cuan yang baru nih, Randonautica. Keempat, penampakan wanita misterius. Kalau tadi nemuin duit, sekarang apa jadinya kalau lo nemuin penampakan yang jelas banget ketika bermain Randonautica? Dark Arts TV itu nama dari channel yang lumayan suka explore nih ya, pakai aplikasi Randonautica. Satu waktu dia main nih, terus diarahin ke gedung yang lumayan berantakan karena emang nggak keurus. Taunya pas mereka lagi explore di gedung itu, mereka menemukan penampakan yang kerekam dan itu jelas banget di belakangnya mereka. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Well gauge shotgun in here right now. I don't think there's anything else on the floor. It's so really like, I'm gonna put that back on the floor. It's so weird. Honestly, I don't know what to expect with this. This is like. Tuh, lo lihat nggak ya? Ada yang ngintip nih ya sekilas. Nah, awalnya tuh ya mereka cuma nemuin semacam selongsong shotgun, semacam bekas peluru shotgun yang udah ditembakin. Mereka heran kok bisa ada bekas peluru shotgun di tempat kayak begini. Taunya di belakangnya mereka itu ada wanita misterius yang entah dari mana itu tiba-tiba muncul. Rambutnya panjang terus ya ekspresinya itu datar gitu. Di channel Exploring with Fighters juga ada satu video di mana mereka nih mainin Randonautica dan masih diarahin ke gedung mama itu. Satu hal aneh juga nih ya, mereka nemuin selongsong peluru yang tadi juga ditemuin sama Dark Arts TV. Plus juga penampakannya. Nah, gue mau lo lihat juga nih penampakannya. I'm not gonna go through the exit, the fire exit. Check this one. A shotgun shell. What the hell? Could this? Nah, no way. Could that actually be it? No way. No way. Blow your mind. Blow your mind.
No way. I wonder if that's what he meant. Pas dia lagi liatin gitu ya, ada wanita yang muncul persis di belakangnya. Kalau dicerahin lagi nih videonya, itu emang sosoknya kelihatan kayak punya wajah putih serem gitu. Itu entah kebetulan atau gimana gue nggak tahu ya. Cuman menurut gue sih ada dua kemungkinan nih ya. Selongsong peluru shotgun ini dibuang sama orang yang lagi latihan nembak di tempat itu, atau emang pernah ada penembakan di gedung sana. Mengenai penampakan wajah di belakangnya, well, itu gue serahin ke lo. Menurut lo, ini real atau settingan? Ketiga, Kuburan Misterius. Dulu kan gue pernah bermain Randonautica ya, dengan niatan yang serem-serem. Malah diarahin ke kuburan gitu. Kali ini ada yang punya pengalaman mirip sama kayak gue nih ya. Satu TikTok user namanya Fulani ya, itu main aplikasi ini dan secara random dia diarahin ke area yang lumayan sepi. Pas dilihat lagi ternyata itu ada semacam pemakaman kecil gitu. Cuman pemakamannya ini bukan pemakaman yang tenang, melainkan pemakaman yang downright creepy. Perhatiin deh kondisi pemakamannya ini. We decided to use a Randonautica app and it brought us to this location. It's a really small cemetery and we think we see something hanging from the tree. And there's something over here. What the is that? What the It's an old cemetery. There's only like 9 graves. And so we were right. There was something in the tree. What the What the is that? That's the Bible. What the is that? Nah, lo lihat tuh ya, di sini sekitaran ada 9 makam. Terus di beberapa makam itu disimpan boneka, bahkan Bible, Injil di sekitaran makam ini. Hal anehnya adalah tata letak barang-barangnya itu nggak beraturan. Jadi kayak ada orang yang habis ada di situ, terus kabur atau pergi gitu nggak lama sebelum si Hoe Fulani ini datang. Nah, dia udah nggak update lagi sih tentang video ini. Cuman dari komentarnya itu banyak yang bilang kalau area pemakaman itu emang kelihatan aneh dan nggak wajar. Kalau gue nemu kuburan atau pemakaman yang bentuknya kayak gini sih, menurut gue ada hal buruk yang pernah terjadi. Begini kan ya, kan kuburan itu atau pemakaman dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir. Banyak di antara kita, nggak cuma kita sih ya, banyak di antara umat manusia mendesain tempat peristirahatan terakhir itu dengan bagus, mewah, terus juga damai, atau paling setidaknya rapih dan tenang lah. Nah, kalau tempat peristirahatan terakhirnya kayak begini, ini ada yang aneh sih menurut gue. Kedua, orang error. Kalau lo yang lahir di tahun 80-an atau 90-an pasti familiar dengan kalimat dunia ini hanya panggung sandiwara. Nah, buat lo yang lahir di tahun 2000-an nih ya, lo mungkin lebih familiar dengan kalimat dunia ini hanya simulasi belaka. Kali ini ada seorang user TikTok ya, namanya It's Adrian, yang iseng main aplikasi Randonautica bareng temennya. Awalnya sih biasa aja, sampai mereka ada satu ke pinggir pantai gitu, dan tahu-tahu ada semacam perahu yang tiba-tiba nyamperin mereka dari sisi laut. Nah, sebenarnya sih nggak ada yang aneh, tapi nah ini nih, gue mau lu perhatiin baik-baik dulu. Oh shit. I have a hole. Took us to this place. Shit. Hello? 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 Okay, what if they have guns? Let's go. Okay, dog. Let's start walking. Dinah, that's fucking creepy. Okay. Yeah. Diana, please hurry. Let's go.
Adrian sama si Emmy ini panik karena emang itu area sepi dan gak ada siapapun. Tiba-tiba mereka disamperin sama perahu ini. Ditulisnya sih ya, di perahu itu ada sekitaran 3 orang yang kelihatan. Jadinya Adrian sama si Emmy ini buru-buru cabut dari sana. Takutnya ya bermasalah, takutnya diapain, takutnya ya something bad happen. Cuman nggak sampai di situ aja. Malamnya mereka juga masih nemuin hal aneh nih. Ini yang lebih aneh nih ya. Gue mau lu perhatiin baik-baik. Oh my god, my jumper! I lost my jumper! Bye! So after we made it to the car, still a little shook and still not knowing who those guys were, we took a break and did it again later that day, but nothing really happened. So we went to go eat In-N-Out right after. While we were eating, we turned to our left and this guy hops out of his car and starts like glitching or some shit, which is weird as hell. We still have no explanation for it, but I'll let you guys decide. Lo ngeh nggak itu ada bapak-bapak yang botak gitu, tapi gesturnya nggak wajar, kayak nge-glitch gitu, geter-geter nggak jelas. Terus jalan ke depan mobil Adrian dan masih ngelakuin hal yang sama. Banyak yang ngira di komentar kalau bapaknya ini tuh lagi mabok, lagi high. Tapi setelahnya Adrian lihat kalau bapak ini tuh nyetir dengan normal. Apakah ini cuma sekedar kebetulan aja atau ini salah satu bukti bahwa dunia ini memang simulasi belaka? Pertama, Bertemu MY. Nih sorry banget nih ya, judulnya adalah Bertemu MY karena di YouTube ini sekarang full sensor cuy. Sekedar pemberitahuan sedikit aja ya. Di YouTube itu kreatornya nggak boleh ngomong atau nulis di thumbnail, di judul, di deskripsi ya, menulis kata karena itu dianggap tidak friendly. So yeah, daripada nanti channel ini bermasalah ya mendingan gue mengganti kata dengan kata MY. Gue berharap kita semua sama-sama maklum lah ya dengan kondisi ini dan saling pengertian aja lah ya. Oke, lanjut lagi. Ini menurut gue yang paling epic sih ya. Kebayang gak lo, pas lo lagi bermain Randonautica dengan niatan ketemu MY, malah beneran nemuin MY dari Randonautica. Begini ceritanya. Satu channel dari Spanyol, namanya Eric Gunner, itu main aplikasi ini dan secara random diarahin ke gedung yang emang beneran udah jarang ada yang kesana. Terus karena emang ada banyak ruangan, mereka masukin lah satu-satu tuh sampai akhirnya ada semacam kantong besar yang ngeluarin bau busuk gitu. Lo lihat deh cuplikannya ini. Deja de tomar sangre, mami. Suéltate la novela, no te saca. Es una persona que dice de la cabeza. No, quítame esa luz. Pásame la misma. ¿Qué percibes? Sí se ve. Sí. Ese es un cuerpo. Bueno. Nah, lo lihat kan di pojokan ruangan itu ada kantong hitam gede banget kegeletak gitu aja. Pas mereka buka pakai tongkat kayu, seperti yang lo lihat di samping nih ya, walau di blur itu ada kelihatan kayak MY. Gue nggak bisa ngomong, nggak bisa. Walaupun memang sisanya di blur, ini gue bahaya banget nih ya, karena kondisi MY-nya mungkin kayak, ya ini emang di blur sih dari videonya, karena gue nggak bisa nunjukin, mereka nggak bisa nunjukin, karena ya YouTube nggak bisa memperlihatkan MY mau gimana pun juga, ngomong aja tuh nggak boleh, jadi ya mohon maaf, but inilah di blur gitu. Di akhir video mereka bilang bakal laporin ke pihak berwajib, karena emang di kejadian ini ya itu di luar ekspektasi mereka, tapi enggak buat gue. Semenjak gue naik turun gunung Manglayang nih ya, entah kenapa gue berpikiran, kayak kalau gue buang MY di sini nggak bakal ketahuan deh.
atau mungkin emang udah pernah ada yang buang MY di sini. So kalau sekiranya lo pergi ke tempat yang kosong, angker, atau jarang dijelajahi manusia, selalu sisihkan hati dan pikiran lo untuk ekspektasi bahwasannya lo bisa aja ketemu dengan MY. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena gue excited banget episode kedua dari pendakian Gunung Malayang sebentar lagi bakalan muncul nih, bakalan gue upload nih. Lagi proses editing, lagi proses dirapihin semuanya. So, subscribe dan nyalain notifikasinya. Episode kedua itu tentang, kan kalau episode pertama dari bawah ke tempat foto-foto tuh, itu udah ngos-ngosan, jadi udah muntah, udah tepar kita semua. Itu baru dimulai itu sebenarnya. Episode kedua ini lebih seru lagi karena kita tuh manjat tali. Ya, manjat tali nggak sih yang kedua? Manjat itu waduh parah lah, manjat gunungnya tuh pakai tali, dan itu hebat sih, itu hebat, asli salut sih. Itu episode kedua tuh, itu seru banget, lo mesti tonton. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Nggak cuman itu aja men, nggak cuman itu aja. Jadi gue ada rencana nih ya buat naik gunung lagi nih. Ya konten lah buat bulan puasa. Naik gunungnya sih sebelum bulan puasa, tapi uploadnya pas nanti bulan puasa. Nah, gunung apa? Ya yang easy dulu lah. Maka dari itu subscribe dan juga nyalain notifikasinya. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.